Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan membahas tentang ilmu pengetahuan, bab 6. Segala ilmu yang ada di alam semesta ini semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu Allah sangatlah luas dan tanpa batas. Ada yang diberikan kepada kita secara tertulis dan ada yang tidak tertulis. Yang tertulis adalah kitabullah dan yang tidak tertulis adalah alam semesta beserta isinya yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Al-Quran dapat dipelajari dengan cara membiasakan membaca dengan tartil, mempelajari artinya, dan memahami kandungannya. Kemudian membaca surat Ar-Rahman ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'asyaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Kemudian membaca Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Kemudian sekarang kita memasuki hukum bacaan dalam Al-Quran. Sekarang yaitu hukum al. Al ada dua, ada al-syamsiyah dan al-qamariyah. Yang pertama adalah al-syamsiyah. Al-syamsiyah adalah apabila suatu lafaz mengandung bacaan al yang diikuti oleh salah satu dari huruf yang 14, yaitu huruf ta, dal, zal, ro, za, sin, shin, shad, dot, to, zo, lam, dan nun. Al-syamsiyah nama lainnya adalah idgham syamsiyah. Contohnya adalah Qul a'udzu birabbin nas. Jadi di situ ada an-nas. Al diikuti oleh huruf nun, maka dinamakan idgham syamsiyah atau al-syamsiyah. Kemudian contoh lagi alhaakumut takatsur. At-takatsur. Al diikuti oleh huruf ta, maka dinamakan idgham syamsiyah. Selanjutnya yaitu yang kedua, al-qamariyah, atau bisa dibilang dengan idhar qamariyah. Suatu lafaz mengandung bacaan al-qamariyah apabila terdapat al diikuti oleh salah satu dari huruf yang 14, yaitu hamzah, ba, jim, ha, kha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, mim, wawu, ha, dan yang terakhir ya. Contohnya adalah inna a'tainakal kautsar. Al-kautsar. Jadi terdapat alif lam atau al diikuti oleh huruf kaf, seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, narullahil muqadah. Al-muqadah. Jadi terdapat al diikuti oleh huruf mim. Al-qamariyah bacaannya itu idhar atau jelas. Jadi al-muqadah, seperti itu. Selanjutnya yaitu mengartikan surat yang tadi kita baca. Surat Ar-Rahman ayat 33. Bisa dilihat mufradatnya terlebih dahulu. Ya ma'asyara, wahai golongan al-jinni wal insi, jin dan manusia. Inistata'tum, jika kalian sanggup, antanfudhu, untuk menembus, min aqtari, dari sebagian penjuru, as-samawati wal ard, langit dan bumi, fanfudhu, maka tembuslah, la tanfuduna, kalian tidak akan menembusnya illa bisultan,
kecuali dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jika diartikan secara keseluruhan, artinya adalah, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya, kecuali dengan kekuatan dari Allah. Seperti itu. Selanjutnya yaitu mengartikan Quran Surat Al-Mujadalah. Kita lihat mufradatnya terlebih dahulu. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang beriman, idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian, tafassahu, berlapang-lapanglah kalian, fil majalisi, di dalam majelis, fafsahu, maka berlapang-lapanglah, ansyuzu, berdirilah kalian, fanshuzu, maka berdirilah, yarfa'illahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat, minkum, di antara kalian, utul ilma, orang yang berilmu, darajatin, beberapa derajat, bima ta'maluna, dengan apa yang kamu kerjakan. Khabirun, Allah maha teliti. Jadi jika diartikan secara keseluruhan, artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya yaitu kandungan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Ayat ini menjelaskan pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan umat manusia. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat mengetahui benda-benda langit. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat menjelajah angkasa raya. Manusia diberi potensi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa akal. Akal ini harus diasah, diberdayakan dengan cara belajar dan berkarya. Dengan belajar, manusia bisa mendapatkan ilmu dan wawasan yang baru. Dengan ilmu, manusia dapat berkarya untuk kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya yaitu kandungan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Ayat ini menegaskan bahwa orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang memiliki ilmu pengetahuan luas akan dihormati oleh orang lain, diberi kepercayaan untuk mengendalikan atau mengelola apa saja yang terjadi dalam kehidupan ini. Ayat ini juga menjelaskan tentang berlapang-lapanglah kalian ketika berada di dalam majelis atau tempat mencari ilmu. Yakni apabila kita berada di tempat menuntut ilmu, baik itu di kelas, masjid, majelis taklim, dan lain sebagainya. Kita harus memberikan kesempatan kepada orang lain untuk sama-sama mendapatkan tempat duduk yang layak. Sikap terpuji sebagai penerapan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 adalah, yang pertama, senang membaca buku-buku pengetahuan seperti buku-buku yang ada di perpus atau sebagainya. Kemudian yang kedua, selalu ingin mencari tahu tentang alam semesta, baik di langit maupun di bumi, dengan terus menelaahnya atau mempelajarinya. Yang ketiga, meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia. Oleh karena itu, manusia harus merasa haus untuk terus menggali ilmu pengetahuan. Kemudian selanjutnya, rendah hati atas kesuksesan yang diraihnya dan tidak merasa rendah diri dan malu terhadap kegagalan yang dialaminya. Lalu sikap terpuji sebagai penerapan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan berusaha untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Yang kedua, bersikap sopan saat belajar dan selalu menghargai dan menghormati guru. Yang ketiga, senang mendatangi guru untuk meminta penjelasan tentang ilmu pengetahuan. Kemudian yang keempat,
selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dengan keyakinan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.